Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bongkar salah satu alat paling canggih dalam kalkulus. Sebuah metode buat nentuin di mana sebuah fungsi yang kelihatannya rumit itu bisa kita percaya. Dan di mana fungsi itu jadi nggak bisa diprediksi. Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kalkulator di HP atau komputer kamu bisa langsung ngasih jawaban buat sinus sebuah sudut atau nilai E pangkat sesuatu? Cuma butuh sepersekian detik. Ini bukan sulap, ini matematika yang luar biasa keren. Jawabannya itu ada di konsep yang namanya deret kuasa. Coba bayangin deh, ini tuh kayak jembatan antara aljabar yang kita kenal sama dunia kalkulus yang lebih rumit. Dengan teknik ini, kita bisa ngubah fungsi-fungsi yang bikin pusing jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dihitung, suku demi suku. Oke, jadi gimana kita bakal bedah topik ini? Ini dia rencana main kita buat menguasai uji rasio. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita pelajari alat utamanya, dan terakhir kita pakai alat itu buat ngerjain contoh-contoh soal yang konkret. Jadi, deret kuasa itu apa sih sebenarnya? Gini, bayangin aja kita bisa nulis sebuah fungsi jadi kayak polinomial yang panjang banget, bahkan tak terhingga jumlah sukunya. Kerennya di mana? Kita bisa lakuin kalkulus kayak turunan dan integral ke tiap suku yang simpel itu satu persatu. Ini bener-bener ampuh loh, terutama buat nyari solusi pendekatan di dunia fisika dan teknik. Nah, bentuk umumnya kayak gini nih. Setiap deret itu punya pusat di A. Dan perilakunya itu bergantung banget sama seberapa jauh nilai X yang kita pilih dari si pusat itu. Tapi tantangan terbesarnya itu apa? Yaitu nyari tahu, untuk nilai X yang mana sih penjumlahan tak hingga ini bakal ngasih kita hasil yang jelas, dan untuk nilai X mana yang justru bikin semuanya jadi error dan tak terhingga. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita harus cari tahu yang namanya himpunan konvergensi. Gampangnya, ini tuh rentang nilai X yang bikin deretnya valid dan ngasih jawaban yang masuk akal. Anggap aja ini kayak zona aman di mana perhitungan kita bisa diandalkan. Nah, bisa kita lihat kan ada dua kemungkinan nasib buat deret kuasa ini. Untuk nilai X tertentu, dia bisa konvergen ke sebuah angka, itu artinya berhasil. Atau dia bisa divergen. Nilainya makin gede tanpa batas, itu artinya gagal. Pertanyaannya, gimana cara kita ngetesnya tanpa harus ngejumlahin semua sukunya satu-satu? Dan inilah dia alat andalan kita, uji rasio. Alat ini tuh ampuh banget, apalagi buat deret yang ada faktorial atau pangkat n di dalamnya yang sering banget kita temuin. Logikanya simpel, kita bandingin ukuran tiap suku baru sama suku sebelumnya. Caranya, kita hitung nilai yang kita sebut rho atau pi, yaitu limit dari perbandingan antara suku ke n plus 1 dengan suku ke n. Dan lihat, ada tanda mutlak di situ. Ini penting banget ya, karena kita cuma peduli sama ukurannya aja, bukan plus minusnya. Intinya, kalau tiap suku baru itu jauh lebih kecil dari yang sebelumnya, wah, deretnya punya kans besar buat konvergen. Oke, biar gampang kita pecah prosesnya jadi 3 langkah simpel. Anggap aja ini kayak buku panduan atau resep buat uji rasio yang bisa kamu pakai terus-terusan. Pertama, kita pakai ujinya buat ngitung si rho. Kedua, kita cari zona amannya dengan bikin rho harus lebih kecil dari 1. Dan ketiga, ini yang paling penting dan sering banget kelupaan, kita harus cek manual ujung-ujung dari selang yang kita dapat. Kenapa? Soalnya uji rasio itu nggak berlaku di titik-titik ujung itu. Aturan mainnya simpel banget. Kalau P kurang dari 1, deretnya pasti konvergen. Kalau lebih dari 1, udah pasti divergen. Nah, kalau pas banget sama dengan 1, ujinya nyerah. Nggak bisa ngasih jawaban. Disinilah langkah ketiga, yaitu ngecek batasnya manual, jadi sangat-sangat penting. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita coba pakai metode 3 langkah tadi ke beberapa contoh soal dari sumber materi kita, biar makin kebayang cara kerjanya. Oke, kita mulai dari soal yang klasik banget buat deret kuasa. Kita mau cari nih, untuk nilai X berapa aja deret ini bakal konvergen. Langkah 1, kita pakai uji rasio. Kita bikin perbandingan antara suku ke M plus 1 sama suku ke N. Nah, disinilah serunya. Banyak banget yang bisa dicoret, kayak 5 pangkat N dan X pangkat N. Dan setelah kita ambil limitnya pas N menuju tak hingga, hasilnya jadi simple banget. Rho itu sama dengan nilai mutlak dari 5X. Ingat kan, syarat konvergen itu rho harus kurang dari 1. Berarti mutlak 5X kurang dari 1. Dari sini kita dapat zona aman awal kita. X ada di antara negatif 1/5 dan positif 1/5.
Tapi kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke langkah 3 yang krusial. Ngecek apa yang terjadi di ujung-ujungnya. Oke, kita selidiki satu-satu. Waktu kita masukin X sama dengan 1/5, yang muncul itu variasi dari deret harmonik. Ini udah terkenal banget pasti divergen. Tapi, pas kita coba X sama dengan -1/5, kita dapat deret yang tandanya ganti-ganti, plus minus gitu. Dan ternyata, setelah diuji lagi pakai tes lain, deret yang ini justru konvergen. Jadi, setelah semua penyelidikan tadi, kita gabungin hasilnya, dan inilah jawaban final kita. Selang konvergensinya itu dari -1/5, termasuk si -1/5-nya, makanya pakai kurung siku, sampai ke 1/5, tapi 1/5-nya nggak ikut, jadi pakainya kurung biasa. Ini dia jawaban lengkapnya. Yuk kita coba contoh lain. Kali ini deretnya cuma angka aja, nggak ada X-nya. Ini contoh bagus buat lihat kasus divergen yang jelas banget. Begitu kita pakai uji rasio dan kita sederhanain limitnya, langsung dapat jawabannya. Nilai rho-nya itu 8. Udah jelas 8 itu kan lebih besar dari 1. Jadi kita bisa langsung bilang, deret ini divergen. Beres, nggak perlu pusing-pusing lagi. Uji rasio ini emang keren banget, tapi ya, dia juga punya kelemahan. Yuk kita lihat satu kasus terakhir di mana alat ini angkat tangan, nggak bisa ngasih jawaban. Coba lihat deret ini deh, 1 dibagi 2N. Kelihatannya simpel banget kan? Apa ya kata uji rasio tentang deret ini? Dan ternyata inilah dia skenario di mana uji rasio nggak bisa bantu. Pas kita coba hitung, nilai limit rho-nya itu pas banget sama dengan 1. Artinya apa? Uji rasio gagal. Dia nggak bisa ngasih tahu kita apa-apa, nggak konvergen, nggak divergen. Kita butuh alat lain dari kotak perkakas matematika kita buat mecahin kasus ini. Jadi, intinya uji rasio itu ngasih kita 3 langkah yang jelas buat nemuin zona aman sebuah deret kuasa. Tapi penting juga buat kita tahu kapan alat ini nggak berfungsi. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita semua. Kalau kita ketemu kasus-kasus rumit di mana rho sama dengan 1, kira-kira alat apa lagi ya yang bisa kita pakai selanjutnya?